Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah sesungguhnya adalah penyimpangan atau kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan sesungguhnya semua penyimpangan dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang di dalamnya kita saling menasehati dalam kebenaran, dan majelis yang di dalamnya kita bisa mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar ikhlas dalam menjalankannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung, pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan dari majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa mendatangkan kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan kepada kita semuanya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Bahaya penyakit ain. Penyakit ain ini termasuk di antara sesuatu yang masih jarang diketahui oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Sehingga pembahasan tentang ini menjadi sangat penting. Karena kita semuanya sangat butuh untuk terhindar dari penyakit ini. Di samping penyakit ini banyak dialami dan banyak menimpa masyarakat kita, ironisnya penyakit ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat kita. Makanya pembahasan tentang penyakit ain ini sangat penting agar masyarakat
bisa menghindarkan dirinya dari bahaya penyakit ini. Sebenarnya banyak hal yang kemungkinan besar terjadi karena penyakit ain yang dialami oleh masyarakat, tapi tidak disadari oleh mereka karena kejahilan. Seperti misalnya ketika tiba-tiba anak yang dibawa ke tempat kondangan tiba-tiba sakit, padahal tadi berangkat ke tempat kondangan anaknya sehat-sehat saja, pulang tiba-tiba panas. Ini bisa jadi dan kemungkinannya besar karena penyakit ain. Pernah ada kejadian seorang olahragawan, setiap harinya olahraga, gaya hidupnya sehat, tapi tiba-tiba sakit dan akhirnya meninggal. Kemungkinan besar yang seperti ini karena penyakit ain. Seringkali kita melihat ada anak kecil, ketika kecilnya wajahnya tampan, wajahnya imut, wajahnya cantik, semakin lama hilang, pudar. Bisa juga itu karena penyakit ain. Seringkali ada kejadian orang memuji mobilnya sendiri, tiba-tiba ada masalah di mobilnya, padahal sebelumnya baik-baik saja. Ada orang memuji motor orang lain, tidak lama kemudian setelah itu kecelakaan. Bisa jadi dan kemungkinannya besar sebabnya adalah penyakit ain. Tanaman juga bisa terpengaruh oleh ain. Apalagi hewan sangat bisa terpengaruh oleh penyakit ain. Punya piaraan burung, kemudian berkicau, dan ada orang yang takjub dengan burung itu. Ketakjuban ini bisa mendatangkan penyakit ain. Bisa jadi nanti tidak lama burungnya sakit dan mati. Dan seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita, dan banyak yang tidak menyadari bahwa kemungkinan besar sebabnya adalah ain. Kenapa? Karena tidak ada sebab lain. Cuacanya biasa-biasa saja, makanannya ya itu-itu juga. Tapi ternyata setelah orang melihatnya, setelah dipuji oleh orang, setelah ada orang yang takjub kepadanya, ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Maka kemungkinan besar sebabnya adalah penyakit ini, yaitu penyakit ain. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Apa hakikatnya? Penyakit ain pada jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah efek buruk yang datang dari pandangan mata seseorang. Inilah hakikat penyakit ain. Efek buruk yang datang dari pandangan mata seseorang. Al-ain dalam bahasa Arab itu artinya mata, ya. Untuk lebih jelasnya ya, kenapa disebut ain? Karena al-ain dalam bahasa Arab itu artinya mata. Penyakit ain berarti efek buruk yang datang dari pandangan mata seseorang. Penyakit ain ini biasanya datang dari pandangan orang yang hasad. Makanya banyak ulama yang mendefinisikan penyakit ain dengan keadaan ini, yaitu adanya hasad.
dari orang yang melihat. Seperti contohnya misalnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika mendefinisikan penyakit ain, nadharun bistihsanin masyubin bihasad. Beliau katakan demikian. Ain adalah pandangan takjub seseorang yang tercampur dengan rasa hasad. Pandangan takjub seseorang yang tercampur rasa hasad, min khabithit tab', dari orang yang tabiatnya tidak baik, yahsulu lil manzuri minhu darar, yang akhirnya mendatangkan mudarat kepada orang yang dia lihat. Yang ingin saya garis bawahi adalah beliau mendefinisikan penyakit ain dengan kriteria ini dari mata orang yang hasad. Karena memang kebanyakan penyakit ain adalah dari orang yang demikian, mata orang yang hasad ketika melihat, maka akan menyebabkan ain, menyebabkan penyakit, menyebabkan mudarat, menyebabkan atau mendatangkan bahaya. Padahal sebenarnya penyakit ain ini tidak hanya datang dari mata orang yang hasad, tapi bisa juga datang dari mata orang yang takjub. Beda antara orang yang hasad dengan orang yang takjub. Orang yang hasad ada rasa benci, ada rasa kenikmatan yang dia lihat hilang, ada keinginan seperti itu. Orang yang hasad beda dengan orang yang takjub. Bisa jadi dia tidak ingin apa-apa, dia memang takjub, tidak menginginkan keburukan dari pandangan matanya, tapi itu pun bisa mendatangkan penyakit ain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yuhib, falyubarrik, fa innal 'aina haqq." Apabila salah seorang dari kalian melihat dirinya atau melihat hartanya atau melihat saudaranya sesuatu yang dia senangi, apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia senangi pada hartanya, pada dirinya, pada saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyubarrik, maka hendaklah dia membaca doa keberkahan. Maksudnya mendoakan keberkahan, mendoakan keberkahan untuk dirinya, mendoakan keberkahan untuk hartanya, mendoakan keberkahan untuk saudaranya. Apa alasannya? Fa innal 'aina haqq, karena sesungguhnya pandangan, efek buruk karena pandangan mata adalah nyata. Penyakit ain itu nyata. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia senangi pada dirinya, apakah seseorang bisa hasad kepada dirinya sendiri? Tidak. Kemudian Rasulullah katakan juga pada hartanya, dia melihat sesuatu yang dia senangi pada hartanya, apakah seseorang bisa hasad kepada hartanya sendiri? Tidak. Makanya hasad, penyakit ain bisa datang dari orang yang takjub saja, walaupun dia tidak hasad. Dan itu ditunjukkan di dalam hadis ini. Rasulullah katakan hendaklah dia mendoakan keberkahan
karena penyakit ain itu nyata. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan falyubarrik, doakan keberkahan, menunjukkan bahwa doanya bisa bebas. Yang penting mengandung doa keberkahan. Tidak harus ada doa khusus. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kita bisa mengatakan mudah-mudahan Allah berkahi. Kita bisa mengatakan semoga Allah memberkahinya. Kita bisa katakan barakallahu fih. Kita bisa katakan Allahumma barik, dan seterusnya. Intinya permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang dilihat. Ada kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat terkenal dengan penyakit ainnya. Matanya kuat sekali. Ya. Sehingga kalau dia melihat sesuatu itu membahayakan yang dia lihat. Sampai-sampai suatu ketika orang ini melihat sahabat lain sedang mandi. Orang dahulu ya, ketika mandi tidak terlalu tertutup ya. Mungkin yang ditutup bagian tengahnya, bagian bawah, bagian atasnya masih bisa dilihat orang yang di luar. Ya, kehidupan sangat sederhana ketika itu. Orang yang terkenal dengan matanya yang bisa mendatangkan penyakit ain ini melihat sahabat itu yang sedang mandi. Ketika itu sedang ihram. Sahabat yang sedang mandi ini kulitnya sangat putih. Akhirnya orang ini mengatakan kata-kata yang menunjukkan dia takjub dengan kulitnya. Betapa putihnya kulit ini. Apa yang terjadi? Orang ini langsung pingsan, jatuh. Karena kekuatan matanya, jatuh orang itu, pingsan, tidak sadarkan diri. Dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Halla idza ra'aita ma yu'jibuk barakta. Tidakkah engkau mendoakan keberkahan ketika engkau melihat sesuatu yang menakjubkanmu? Tidakkah engkau mendoakan keberkahan ketika engkau melihat sesuatu yang membuatmu takjub? Ini menunjukkan ya bahwa ketakjuban seseorang kepada sesuatu bisa mendatangkan penyakit ain. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak mendoakan keberkahan. Karena bisa jadi ain itu datang dari mata kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa mata kita selamat dari ain. Maka selalu doakan keberkahan. Di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena berdoa kepadanya, manfaat lain kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita lihat agar tidak terkena kemungkinan penyakit ain dari kita. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penyakit ain ini benar-benar nyata adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Falaq. Akhir surat Al-Falaq bunyinya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Inti dari surat ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan. Di antara keburukan yang disebutkan oleh Allah di akhir surat adalah keburukan dari orang yang
hasad ketika dia hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Dan termasuk di antara keburukan orang yang hasad ketika dia hasad adalah dari matanya. Dan itu menunjukkan bahwa ain itu nyata. Karena kalau ain tidak nyata, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Ya. Taib. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qalam ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Pandangan mata mereka bisa menggelincirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijaga oleh Allah. Makanya di sini ayatnya hampir saja menggelincirkanmu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pengaruh mata mereka tidak kuat. Allah katakan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Maidah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi engkau dari manusia, dari keburukan-keburukan yang diinginkan manusia menimpamu. Allah melindungimu. Termasuk perlindungan Allah terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perlindungan dari penyakit ain. Dulu di tengah-tengah kaum musyrikin ada orang-orang yang memang terkenal penyakit ainnya, terkenal matanya. Dan mereka memerintahkan kepada orang-orang tersebut untuk mendatangkan bahaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ainnya mereka. Makanya sampai Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan akan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ainnya orang-orang tersebut. Dalil lain yang menunjukkan bahwa ain itu nyata, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 67 tentang perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Iya. Nabi Yakub termasuk di antara anaknya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf wajahnya tampan tidak? Paling tampan sedunia. Tidak ada yang lebih tampan dari Nabi Yusuf. Makanya ketampanan Nabi Yusuf menjadi mukjizat bagi beliau. Dan semua mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Semua mukjizat Nabi sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dicapai oleh manusia yang lain. Makanya ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf juga tampan. Ketika Nabi Yusuf tampan sekali, maka saudara-saudaranya juga tidak jauh dari itu. Dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu laki-laki. Ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk masuk ke negeri Mesir, apa kata Nabi Yakub? Beliau berpesan di surat Yusuf 67. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku,
Anak-anaknya Nabi Yakub banyak. Ini Nabi Yusuf tidak ada di antara mereka karena Nabi Yusuf sudah jadi raja di negara Mesir itu, di negeri Mesir itu. Nabi Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, jangan sampai kalian masuk dari satu pintu. Jangan kalian berkumpul semuanya masuk bareng-bareng dari satu pintu. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Tapi masuklah kalian ke negeri itu dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Berpencarlah kalian. Imam Al-Qurtubi ketika sampai di ayat ini, beliau mengatakan, hadza wasiyatu Ya'qub li banihi. Ini adalah pesan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya yang laki-laki semua. Li'annahu kana yakhsha 'alaihimul 'ain. Karena Nabi Ya'qub ketika itu khawatir anak-anaknya terkena penyakit ain. Antum bisa bayangkan kalau misalnya anak-anak yang tampan-tampan itu kekar tinggi, mereka datang bersamaan. Orang-orang akan heran-heran, ya terheran-heran melihat ada orang seperti ini. Ketampanan mereka akan menjadikan orang-orang akan kagum, akan takjub. Bisa jadi ada orang yang hasad juga. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Ini menunjukkan ya bahwa penyakit ain itu nyata. Dan penjelasan tentang penyakit ain bukan hanya di umat ini. Di umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah ada keyakinan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa penyakit ain itu nyata adanya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq. Penyakit ain itu nyata. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang bisa mendahulinya adalah penyakit ain. Ini menunjukkan bahwa penyakit ain benar-benar nyata adanya. Wa idzastaghsaltum faghsilu. Maka apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk mengobati penyakit ain kita bisa memerintahkan kepada orang yang kita anggap telah menyebabkan ain kepada orang lain untuk mandi. Nanti airnya bisa diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandi. Jangan marah. Jangan apa? Marah. Ya, kenapa marah Ustaz? Karena kadang-kadang orang tersinggung. Oh, berarti dia nuduh ana hasad. Oh, berarti dia nuduh ana berbuat keburukan. Tidak, jangan seperti itu. Rasulullah katakan, kalau kalian diminta untuk mandi, segera mandi. Itu untuk kebaikan saudara kalian. Memang belum tentu kita yang menyebabkan ain, tapi ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan untuk itu. Tidak ada yang bisa memastikan. Kalau dimintai bantuan untuk mengobati teman, ya, maka bantulah teman tersebut. Mudah-mudahan dengan usaha itu temannya bisa sembuh. Bahkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sanadnya hasan, jullu man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa kitabihi wa qadarihi bil anfus. Kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah sebab takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena penyakit ain. Rasulullah katakan demikian.
kebanyakan orang yang meninggal dari umatku sebabnya adalah ain. Ya tentunya setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ain itu benar-benar nyata dan bisa menjadikan orang mati. Tidak hanya orang, hewan bisa mati karena ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya hasan juga mengatakan al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Penyakit ain itu bisa memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Maksudnya menyebabkan seseorang mati dan akhirnya dikubur. Wa tudkhilul jamalal qidra. Penyakit ain bisa memasukkan unta ke dalam tungku untuk masak. Maksudnya apa? Menjadikan unta mati atau sakit kemudian disembelih dan akhirnya dimasak. Ini menunjukkan ya bahwa manusia bisa terpengaruh oleh ain. Begitu pula hewan. Bahkan ya selain manusia dan selain hewan pun bisa terpengaruh ain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah yakin bahwa penyakit ain itu memang nyata karena banyak dalilnya, karena juga banyak sekali buktinya, maka kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri dari penyakit ain ini. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari penyakit ain ini? Inilah pentingnya Islam. Jadi Islam itu sangat lengkap tuntunannya. Islam itu benar-benar datang dengan kemaslahatan. Maslahat yang sangat besar yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Taib. Yang pertama, agar kita bisa selamat dari bahaya ain. Ya semuanya usaha ya ini ya. Ini usaha. Kalau takdirnya kena ain ya kena ain. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berusaha. Usaha yang pertama, baca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang riwayatnya sahih, semangatlah untuk membacanya. Terutama saya sebutkan terutama agar kita bisa fokus ke sini. Kalau zikir pagi dan petang itu panjang ya, dan kita tidak bisa membaca semuanya, baca yang ini kalau kita ingin selamat dari penyakit ain. Yang pertama, zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Dibaca pagi dan petang. Kapan dibaca paginya? Dari mulai terbit fajar shadiq ya, sampai waktu pagi berakhir ya, sampai waktu pagi berakhir ya. Ini kembali kepada adat kebiasaannya. Kita menganggap waktu pagi berakhir jam berapa? Itulah waktu di mana kita disyariatkan untuk membaca zikir pagi. Zikir sore dari mulai ba'da asar itu sore ya, sampai isya masuk. Isya sudah dianggap sebagai malam, maghrib masih dianggap sore. Ini ya sebenarnya pendapatnya banyak ya, tapi wallahu ta'ala alam, ana menguatkan pendapat ini. Dari mulai masuknya waktu asar sampai maksudnya waktu isya, itu waktu sore. Baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Artinya dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa membahayakan ketika disebut namanya. Ya. Dengan nama Allah
yang dengan disebut namanya tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan bahaya, baik sesuatu itu di bumi ataupun di langit. Ketika kita membaca zikir ini, insya Allah Allah akan jaga kita dari bahaya apapun, termasuk diantaranya bahaya penyakit ain. Kemudian yang kedua, baca ayat kursi. Termasuk diantara zikir pagi dan sore adalah ayat kursi. Baca ayat kursi sekali-sekali, di waktu pagi sekali, di waktu sore sekali. Karena ayat kursi bisa melindungi seseorang dari bahaya-bahaya gaib. Makanya ketika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dia tidak akan didekati oleh jin, tidak akan didekati oleh setan. Ya, setan dari bangsa jin tidak akan didekati. Makanya kalau orang yang bertauhid, ya dia tidak akan takut di tempat-tempat angker, karena dia sudah punya senjata. Dan banyak cerita ya, banyak cerita ada rumah-rumah murah. Kenapa? Karena angker. Siapa yang berani beli? Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah ngaji. Kenapa? Karena dia merasa mampu untuk melawan jin yang di situ. Karena dia sudah kuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kuat dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Sudah kuat dengan tauhidnya, dengan akidahnya. Sudah tidak takut, masuk ke kuburan tidak takut. Beda dengan orang-orang yang akidahnya lemah, tauhidnya dicampuri dengan kezaliman, kesyirikan. Dia lemah karena memang akidahnya lemah. Kalau seseorang akidahnya lemah, tauhidnya lemah, jiwanya juga lemah. Ya, ini rahasia kenapa di negara tauhid jarang ada dukun dan jarang sekali ada tempat-tempat angker. Negara tauhid yang saya maksud negara Saudi, ya, dan negara-negara lain yang tauhidnya kuat ya. Saya pernah di Saudi lumayan lama ya, 15 tahun. Kuburan di sana tidak terlihat angker sama sekali. Orang biasa banget. Padahal kejadian-kejadian aneh banyak diceritakan orang di sana. Tapi mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Ah, itu kerjaan jin biasa. Mereka tidak takut. Karena mereka yakin bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya zikir-zikir yang disyariatkan yang bisa mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita juga demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah punya zikir-zikir yang seperti ini, harusnya kita tidak takut lagi kepada kekuatan-kekuatan gaib. Dukun-dukun itu sangat lemah ketika menghadapi ayat kursi. Makanya di dalam pertunjukan-pertunjukan seringkali disinggung jangan sampai ada yang membaca ayat kursi. Kenapa? Karena kalau ayat kursi dibaca dan dibaca oleh orang yang beriman dan tauhidnya kuat, jin akan lari. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Bukankah ayat kursi dari surat Al-Baqarah? Iya. Syaitan akan lari dari tempat yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang akidahnya kuat, harusnya kita tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kisah Nabi Sulaiman
Di kisah Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Saba ke sini dalam waktu yang cepat. Dikatakan di situ, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya. Ada jin ifrit. Ini jin yang sudah kelasnya sudah jenderal ya. Sudah sangat kuat sekali. Makanya dia pede untuk mengatakan ini kepada Nabi Sulaiman. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman seperti itu, menunjukkan betapa kuatnya jin ifrit ini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jin ifrit sampai mengatakan untuk memberikan keyakinan kepada Nabi Sulaiman, sungguh aku benar-benar kuat dan amanah untuk melakukan ini. Apa kata Allah setelah itu? Allah mengatakan, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah orang yang diberikan ilmu dari kitab. Ini manusia. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba itu sebelum engkau memejamkan matamu. Lebih cepat lagi. Dan di situ disebutkan ini karena ilmu yang dia dapatkan dari kitab. Manusia bisa lebih kuat dengan syariat. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang yang mukmin, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, harusnya tidak takut sama sekali kepada jin dan syaitan. Karena kita sudah diberikan perisai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan pelindung, penyelamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya yang kita baca di pagi dan petang, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Di waktu pagi seperti itu, di waktu sore seperti itu. Ustadz, bolehkah kita membaca zikir ini ya sekalian setelah wirid sholat agar kita lebih mudah meluangkan waktu? Jawabannya boleh. Jadi sholat subuh kita baca wirid setelah sholat. Setelah itu kita baca doa pagi, kita baca zikir pagi. Nanti setelah sholat asar kita baca wirid setelah sholat. Setelah itu kita baca zikir yang sorenya. Ya, bukan berarti harus seperti itu, tidak. Tapi dengan seperti itu kita bisa lebih mudah meluangkan waktu dan merutinkan amalan ini. Ya, dan itu banyak dilakukan oleh para ulama. Kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali 10 kali. Ketika pagi 10 kali, ketika sore 10 kali. Ini di samping pahalanya sangat besar, ini juga bisa mendatangkan perlindungan untuk kita dari bahaya-bahaya. Taib. Yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai usaha kita untuk menyelamatkan diri dari penyakit ain adalah membaca zikir setelah sholat. Baca wirid. Wirid setelah sholat kita baca. Tapi tidak semua wirid yang dipraktekkan di masyarakat kita itu sesuai dengan tuntunan.
Saya misalkan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah setelah sholat. Setiap selesai sholat membaca Al-Fatihah. Ini tidak ada tuntunannya jemaah. Tidak ada hadisnya. Tidak ada dalilnya. Maka ganti dengan wirid yang sesuai dengan sunnah. Apa itu? Ganti dengan Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ada hadisnya sahih. Ganti dengan membaca ayat kursi. Setiap selesai sholat membaca ayat kursi. Ada hadisnya dan sahih. Dan itu bisa menjadi pelindung bagi kita dari bahaya-bahaya seperti penyakit ain. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit ain adalah meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idzu billahi minal ain, fa innal aina haqq." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya penyakit ain, karena sesungguhnya penyakit ain itu nyata. Dan Rasulullah katakan, mintalah perlindungan. Ya, mintalah perlindungan. Maksud saya, Rasulullah tidak membatasi bacaannya. Pokoknya kita meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya penyakit ain ini. Dengan bahasa Arab, Masya Allah, bagus. Dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Minta perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari penyakit ain. Tapi ada doa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ini. Seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bisa melindungi diri kita dari penyakit ain. Walaupun sebenarnya ini untuk semua bahaya. Karena zikir ini artinya, atau doa ini artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah, dari bahaya semua yang diciptakan oleh Allah, umum ya. Jadi minta perlindungan dari semua bahaya yang diciptakan oleh Allah, termasuk di antara bahaya yang diciptakan oleh Allah apa? Penyakit ain. Sehingga isti'adzah seperti ini itu bisa melindungi kita dari penyakit ain. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sebelum datang ke tempat kajian seperti ini tempat orang banyak mata di sini. Kemungkinan ain sangat besar. Baca doa seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ana sebelum datang ke sini baca ini. Karena ana khawatir juga. Bukan berarti semuanya ada ainnya, tidak ya. Tapi ada kemungkinan itu. Dan ketika orangnya semakin banyak, kemungkinannya semakin besar. Maka baca. Ketika ngajar, ketika kerja, ketika di pasar, ada banyak mata. Di lapangan, di kondangan, banyak mata. Baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa yang lebih khusus lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini khusus untuk ain dan tambahan dua hal yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bisa dihafal ya di bukunya ya. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan-keburukan yang datang dari syaitan
dari semua bahaya yang datang dari setan, semua bahaya yang datang dari hewan yang menyakiti. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang bisa mendatangkan sakit. Ini khusus ada meminta perlindungan dari penyakit ain. Penting untuk kita baca. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jangan lupa membaca doa-doa yang seperti ini. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang kadang muji kita dan dia tidak mendoakan keberkahan, bisa. Dan itu kemungkinannya besar, apalagi di masyarakat Indonesia, masyarakat kita yang belum terbiasa dengan doa keberkahan, belum terbiasa mengatakan barakallahu fik, barakallahu fih, barakallahu fiha misalnya. Masih jarang, masih belum dibiasakan. Maka kemungkinan terjadinya penyakit ain dari pandangan mata seseorang semakin besar di tempat-tempat yang seperti ini. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara yang harus kita lakukan adalah melindungi anak dari bahaya penyakit ain. Kenapa? Karena anak itu tidak punya kesadaran untuk berdoa. Maka sebelum melepas anak di tempat kondangan, di tempat-tempat ramai, doakan. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa mendoakan cucunya Hasan dan Husain dengan doa u'idzukumā bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dari bahaya syaitan, dari bahaya hewan berbisa, hewan yang bisa menggigit atau berbisa, dan dari penyakit ain yang bisa menyakiti. Ya, kalau anak kita satu, dia laki-laki, kita bacanya u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah min kulli ainin lamah. Kalau anak kita satu perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah min kulli ainin lamah. Kalau anak kita banyak laki-laki, u'idzukum. Kalau anak kita banyak perempuan, u'idzukunna. Ustaz, saya pengen satu saja Ustaz. Kalau dibeda-bedakan seperti itu bingung. Pakai dhamir jamak. Ya, seperti assalamualaikum. Assalamualaikum itu kita ketemu satu orang, assalamualaikum. Kalau kita mengatakan assalamualaikum juga tidak ada masalah ya. Tapi mengatakan assalamualaikum yang biasa kita lakukan. Dhamirnya jamak. Di sini juga bisa ya. Disatukan saja. Kalau bingung kita katakan u'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini bagi orang awam yang bingung untuk menggunakan kata ganti dalam bahasa Arab, bisa dijadikan satu dengan dhamir jamak. U'idzukum. Ya. Tapi kalau yang bisa bahasa Arab sebaiknya disesuaikan dengan orang yang kita doakan. Berapa orangnya, jenis kelaminnya apa, disesuaikan. Itu yang lebih baik. Baik. Kemudian di antara usaha yang bisa kita lakukan agar bisa jauh dari penyakit ain adalah tidak memamerkan nikmat kepada orang lain. Sebisa mungkin jangan pamer nikmat. Ya. Memang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah suka, Allah senang ketika kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain.
Tapi bukan berarti pamer. Menampakkan bukan berarti pamer. Kalau kita punya uang, jangan pakai baju yang jelek. Pakai baju yang pantas. Tapi pamer-pamer, anak punya ini, anak punya itu, mobil anak ini, mobil anak sudah 10. Pamer seperti ini akan membuka pintu penyakit ain dengan sangat lebar. Akan banyak orang yang hasad. Akan banyak orang yang tidak suka. Akan banyak juga orang yang takjub. Ini bahaya. Ya. Kalau kita ingin meminimalisir bahaya ini, maka jangan mudah pamer nikmat. Saya heran dengan orang-orang di zaman ini. Ana melihat kadang-kadang ana merasa mereka ini menantang ain semua. Pamer di FB, ya, di Facebook, pamer nikmat. Makan di sini, makan di sana. Anaknya seperti ini, seperti itu. Ini bahaya banget. Ini membuka pintu ain dengan sangat lebar. Ya silahkan kalau memang mau menerima konsekuensi terkena penyakit ain, silahkan lakukan itu ya. Tapi kalau anak pribadi tidak mau, lebih baik orang tidak tahu ya, dan anak-anak selamat. Jadi anak selamat daripada kita celaka, anak kita celaka hanya untuk dipuji orang lain, hanya untuk agar orang lain takjub saja. Tidak perlu seperti itu. Karena kalau sudah terkena bahaya ain ini, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari mana kita bisa menganjurkan orang-orang untuk tidak pamer nikmat? Ini bisa kita simpulkan dari kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf ketika beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya Nabi Yakub. Apa pesan ayahnya? Beliau mengatakan di surat Yusuf ayat kelima, qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku yang aku sayangi, la taqsus ru'yak ala ikhwatik. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Khawatirnya mereka nanti malah membuat makar untukmu karena hasad. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa kita itu sebaiknya tidak memamerkan nikmat. Mimpinya Nabi Yusuf itu nikmat, kabar gembira bagi Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan, tidak menampakkan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Walaupun akhirnya ya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub terjadi. Mereka membuat makar agar Nabi Yusuf hilang dari kehidupan Nabi Yakub, agar yang dicintai oleh Nabi Yakub menjadi hilang dan diganti oleh mereka. Tapi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita pamer nikmat. Taib. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan ya, agar kita terhindar dari bahaya ain, adalah membiasakan diri mendoakan keberkahan dan membiasakan diri mengingatkan orang lain untuk mendoakan keberkahan. Jadi kita kalau memuji orang, maka doakan keberkahan untuk orang tersebut. Doakan keberkahan untuk orang tersebut. Tidak harus bahasa Arab ya. Saya ulang-ulang karena banyak orang yang cari-cari bahasa Arab kemudian kesulitan dan akhirnya tidak mempraktekkan. Kalau bisa bahasa Arab, masya Allah sangat bagus sekali. Karena Rasulullah SAW bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab digunakan oleh Allah untuk membahasakan Al-Quran.
Bahasa Arab lebih afdal daripada bahasa lain. Karena Allah gunakan untuk Al-Quran, kitab Allah yang paling Allah muliakan. Kalau bisa bahasa Arab, Masya Allah. Kalau tidak bisa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bahasanya. Katakan semoga Allah memberkahi. Semoga berkah, semoga berkah. Itu bisa menghilangkan kemungkinan terjadinya penyakit ain dari kita. Kalau ada orang lain memuji kita, memuji barang kita, dan tidak mendoakan keberkahan, kalau bisa ingatkan. Kalau bisa ingatkan, semoga berkah, semoga berkah. Agar dia terdorong untuk mendoakan keberkahan. Kalau kita bisa mengingatkan, jangan lupa doakan keberkahan, tidak ada masalah ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sungkan. Kalau sungkan, ya sudah kita pancing. Kita pancing dia untuk mendoakan keberkahan dengan mengatakan semoga berkah, agar dia juga ikut mendoakan keberkahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah mengatakan, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Apabila salah seorang dari kalian melihat saudaranya, melihat ada yang menakjubkan pada diri saudaranya, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan. Ya, tentunya agar kemungkinan penyakit ain dari diri dia bisa hilang. Baik, usaha penyembuhan dari penyakit ain. Kalau misalnya sudah terkena ain, bagaimana Ustadz? Ini jawabannya. Yang pertama, cari orang yang kemungkinan besar mendatangkan ain. Seperti misalnya kita melihat anak kita tiba-tiba sakit, kita tidak tahu sebabnya apa. Anaknya di rumah, makanan yang dimakan juga itu-itu saja. Setelah tamu datang dan dia memuji-muji anak kita, setelah itu anak kita panas. Maka kemungkinan besar penyakit ainnya dari siapa? Dari tamu itu. Cari dia, minta agar dia berwudu. Nanti airnya kita siramkan ke anak. Atau suruh dia untuk mandi. Bekas airnya bisa kita siramkan kepada anak. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi yang seperti ini, yang saya ceritakan di awal majelis tadi. Ada orang dilihat kemudian dipuji betapa putihnya kulit itu, tiba-tiba gelebak ya, jatuh pingsan. Setelah itu dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memanggil orang tersebut, kemudian mengatakan, kenapa ketika engkau ta'jub tidak mendoakan dengan keberkahan? Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mandi. Setelah itu Rasulullah SAW ambil bekas air mandinya, disiramkan ke orang itu. Disebutkan dalam riwayatnya seakan-akan orang itu tidak pernah sakit sama sekali. Langsung sadar dan kembali seperti semula, seakan-akan tidak pernah terkena sakit sama sekali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya sahih. Kemudian di antara usaha penyembuhan yang bisa kita lakukan adalah ruqyah dan doa. Ya. Ruqyah. Ruqyah ini sangat bermanfaat untuk ain. Begitu pula dengan doa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk ruqyah, ya, untuk meruqyah dari penyakit ain. Untuk melakukan ruqyah dari penyakit ain. Ini menunjukkan bahwa penyakit ain bisa disembuhkan dengan ruqyah. Kemudian ada juga hadis dari Asma binti Umais radhiyallahu taala anha
Beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keturunan Ja'far mereka terkena ain, terkena penyakit ain. Fa astarqi lahum, bolehkah aku meminta ruqyah untuk mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya, tidak ada masalah. Ini menunjukkan bahwa penyakit ain bisa disembuhkan dengan ruqyah. Juga bisa disembuhkan dengan doa, karena apa? Sebenarnya ruqyah itu doa. Jadi secara umum ya, doa bisa juga kita gunakan untuk mengobati penyakit ain. Taib, yang berikutnya termasuk di antara yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit ain adalah dengan obat yang punya pengaruh secara kasat mata, obat medis atau obat lain. Ya, yang punya pengaruh secara kasat mata. Terbukti secara ilmiah kalau orang sakit dikasih obat. Sakit panas ada obat panas. Itu juga bisa mengobati ain, tapi pengaruhnya kurang kuat. Lebih kuat yang tadi. Tapi ini pun bisa menghilangkan pengaruh ain. Walaupun kadang-kadang tidak manjur ya. Kadang-kadang ada orang, "Ustaz, anak itu sakit ini terus, Ustaz. Harusnya obatnya ini, tapi anak minum obat ini sebentar hilang, nanti muncul lagi, sebentar hilang, muncul lagi, sebentar hilang, muncul lagi." Iya, hilangnya itu karena pengaruh obatnya masih kuat. Ketika pengaruh obatnya masih kuat, hilang. Tapi ketika pengaruh obatnya hilang atau lemah, pengaruh ainnya masih kuat lagi. Keluar lagi gejala itu. Ada ain yang seperti ini. Biasanya hilangnya dengan tadi, ruqyah. Atau dengan doa. Atau dengan cara tadi, dihilangkan dengan bekas air orang yang mengenai ain ya, mengenainya dengan ain. Taib, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita ketahui dalam masalah ain ini. Yang pertama, bolehkah seseorang meminta diruqyah? Kalau tadi kita tahu bahwa ruqyah bisa menghilangkan penyakit ain, bolehkah seseorang yang merasa terkena ain untuk meminta diruqyah oleh orang lain? Jawabannya sebaiknya jangan. Ini bukan sesuatu yang haram, tapi sebaiknya jangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, ada 70.000 orang dari umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara kriteria 70.000 orang tersebut, Rasulullah katakan wala yastarqun. Mereka itu tidak meminta diruqyah orang lain. Ustaz, lalu apa solusinya? Ruqyah mandiri. Solusinya apa? Ruqyah mandiri. Bagaimana ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri adalah dengan membaca bacaan-bacaan yang bisa kita gunakan sebagai ruqyah dan niatnya untuk mengobati diri kita sendiri. Misalnya apa? Membaca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Tujuan kita adalah untuk mengobati diri kita sendiri. Ya, bapaknya ketawa kayaknya merasa surat Al-Baqarah panjang banget ya. Iya, memang surat Al-Baqarah panjang. Alhamdulillah panjang. Dengan panjangnya surat Al-Baqarah, maka efeknya semakin kuat. Karena pahalanya semakin besar. Ya, dan bacaannya lama. Efek surat Al-Baqarah menjadi semakin kuat. Kita bisa baca surat Al-Fatihah 7 kali. Tujuannya adalah untuk mengobati diri kita sendiri. Inilah ruqyah mandiri. Kita bisa baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Tujuannya agar penyakit ain yang ada di diri kita hilang. Ustadz, sudah baca itu semuanya masih tidak hilang. Ulang-ulang terus. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit ain itu. Taib. Ini yang
harusnya kita usahakan ya. Kita berusaha untuk meruqyah diri sendiri. Ustadz, saya kasihan Ustadz, dia sudah meruqyah diri sendiri tapi tidak bisa. Caranya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, kalau kita punya teman yang seperti itu, carikan teman yang bisa meruqyah. Dia tidak minta, tapi kita yang nyarikan. Kita nyarikan karena kita sayang kepada teman kita. Ada teman kita yang terkena seperti itu, kita harus peka. Carikan orang untuk meruqyah dia. Ini diruqyah orang lain tapi bukan atas permintaan dia. Tidak masuk dalam hadis tadi. Atau kita sendiri datang kepada dia, saya ingin meruqyah antum. Maka ini tidak masuk dalam hadis tadi karena dia tidak minta. Yang masuk dalam hadis tadi adalah dia minta diruqyah orang lain. Kalau peruqyahnya datang sendiri tanpa diminta oleh dia, maka tidak ada masalah. Makanya kalau datang orang yang ingin membantu ya untuk meruqyah kita, kalau kita misalnya terkena penyakit ain yang sulit untuk dihilangkan dengan ruqyah mandiri, maka tidak usah ditolak, terima saja. Karena itu kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya Ustadz meminta atau mencari obat? Apa bedanya berobat agar diobati orang lain, misalnya ke dokter, dengan minta diruqyah orang lain? Kan dua-duanya cari obat, Ustaz. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan hal yang diharamkan. Kenapa? Kalau ruqyah itu kita tidak boleh meminta, maksudnya dimakruhkan untuk minta. Tapi kalau obat, kita katakan itu bahkan bisa jadi sampai pada derajat disunnahkan. Bukan hanya boleh, tapi bisa jadi sampai anjuran karena Rasulullah memerintahkannya. Apa bedanya Ustaz? Bedanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pengaruh ruqyah terhadap sembuhnya penyakit itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Beda dengan pengaruh obat terhadap penyakit, itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Sehingga ketergantungan seseorang kepada peruqyah akan lebih besar daripada ketergantungan seseorang kepada dokter. Bisa difahami? Kalau dokter yang diberikan obat ini yang dikonsumsi oleh dia, dia akan mengatakan bahwa hilangnya penyakit dia itu karena efek obat ini, dan memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau ruqyah, orang lain meruqyah nggak manjur, tapi orang ini meruqyah manjur. Akhirnya ketergantungan dia kepada peruqyah itu bisa mengganggu ketawakalan seseorang. Bisa mengganggu apa? Tawakalnya seseorang. Mengganggu atau mengurangi nilai tauhidnya dia. Walaupun tidak menghilangkannya, tapi mengurangi. Karena apa tadi? Ketergantungan seseorang kepada peruqyah itu akan lebih besar daripada ketergantungan seseorang kepada dokter. Makanya orang kalau sudah tahu obatnya ini, dia tidak mau ke dokter lagi, mahal. Mohon maaf dok. Kalau sudah tahu obatnya, dia akan langsung ke apotek, langsung minta obat ini. Karena ketergantungan dia kepada dokter sudah tidak ada. Beda dengan peruqyah. Dia tidak akan mau diruqyah orang lain lagi. Kalau terjadi hal yang sama, dia akan kembali kepada orang lagi. Orang peruqyah itu. Inilah ketergantungan yang diakibatkan oleh ruqyah.
yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tergantung kepada orang. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Inilah kenapa dibedakan antara ruqyah dengan berobat ke dokter. Karena adanya sisi ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Satu saja ya. Afwan, ana ada jam 9 nanti harus di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, yaitu tentang penyakit yaitu kemasukan jin. Ini adik saya Pak, yang jelas itu dari ya sudah lama lah, 17 tahun ini kemasukan jin, dan dia itu sering membaca Quran, sering doa-doa, dan anaknya juga ini sering baca surat-surat, kalau malam juga sholat. Tapi penyakitnya masih melekat, yaitu kerasukan jin, dan dia juga kadang-kadang bisa melihat, dan sampai sekarang ini belum sembuh. Bisa disebutkan amalan zikirnya apa? Amalan zikirnya, iya zikirnya baca surat ayat kursi dan baca-baca sering membaca Quran. Yang zikir, saya tidak tanya tentang Al-Qur'annya. Zikir yang dibaca apa? Ya. Zikir selain Al-Qur'an. Biasanya ada zikir-zikir khusus. Yang sebenarnya zikir-zikir itu adalah untuk manggil jin. Ya. Itu yang menjadi masalah. Jadi dia merasa melakukan kebaikan, padahal itu mendatangkan bahaya untuk dia. Silakan diteruskan. Iya, dianya emang sakitnya itu udah 17 tahun, dan ya sering membaca Quran dan sholat-sholatnya juga rajin. Karena anaknya juga sekolahnya di Arab ya, sekolahan Islam. Sampai sekarang pun ini sering diganggu oleh jin itu. Nah, jinnya itu jin Islam, katanya demikian. Dan sudah minta bantuan pada orang tua, dan sampai sekarang ini belum sembuh, dan mohon untuk petunjuknya. Iya, Masya Allah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Banyak orang ya melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan tersebut mendatangkan jin. Kelihatannya bacaannya bacaan Arab dan kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu adalah amalan yang dibuat-buat, bukan dari agama Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amalan tersebut bisa mendatangkan jin, menjadikan jin suka kepada dia. Maka solusinya bagaimana? Solusinya bersihkan ibadah-ibadah dia dari ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan, atau dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kebid'ahannya hilangkan semuanya. Amalan-amalan dia dilihat apa saja. Lihat zikir-zikir dia apa saja. Itu harus diteliti satu persatu. Amalan rutin dia apa? Satu persatu ditulis. Nanti dilihat ini hukumnya apa, apakah sesuai dengan tuntunan atau tidak. Yang ini bagaimana, yang ini bagaimana. Nanti kelihatan di mana sebab jin itu masih terus bersama dia. Ini yang pertama ya. Lihat amalannya. Yang dilakukan apa saja ditulis. Nanti tanyakan, ini ada dalilnya enggak Ustaz?
Ini ada dalilnya enggak? Ini ada dalilnya. Yang ada dalilnya silahkan dilakukan. Yang tidak ada dalilnya harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan diperbanyak. Mungkin dia membaca Al-Quran, tapi tidak membaca zikir-zikir yang bisa melindungi dirinya dari gangguan jin. Ya, amalan-amalan yang bisa menjadi pelindung untuk jin diperbanyak. Amalan-amalan yang bisa menjadi pelindung dari gangguan jin diperbanyak, tapi dengan catatan tadi, dalilnya sahih. Yang ketiga, ajarkan kepada dia tauhid yang benar, akidah yang benar. Subhanallah ya, ada orang yang sudah sampai ke Madinah, ada jinnya, sudah sampai ke Madinah, teman saya, tapi bukan satu angkatan ya. Ketika pelajaran akidah itu badannya tidak tenang, bergerak-gerak terus. Ketika pelajaran akidah, karena ya jin sangat tidak suka dengan pelajaran akidah. Kalau pelajaran yang lain tidak terlalu seperti itu, tapi kalau pelajaran akidah, badannya tidak tenang. Ada yang bergerak-gerak sendiri. Ada yang lain cerita dari mahasiswa di Madinah, kalau pelajaran akidah selalu ngantuk. Subhanallah. Pelajaran lain tidak. Jangan ada yang merasa ya, ini bukan pelajaran akidah. Kalau pelajaran akidah dia ngantuk, ngantuknya luar biasa. Makanya ya coba dibenahi ya, mulai belajar akidah lagi dari nol. Akidah yang sesuai dengan tuntunan, akidah yang lurus, akidah yang sahih, agar amalan-amalan dia dibangun di atas akidah yang sahih ini. Bacaan Al-Quran ya, kita bukan sedang meremehkan bacaan Al-Quran. Jin itu bisa membaca ayat kursi. Jin itu bisa membaca ayat kursi. Apakah berarti jinnya muslim? Belum tentu. Orang-orang orientalis ada yang hafal ayat kursi. Apakah orientalis itu berarti muslim? Belum tentu. Bacaan seseorang itu bisa berpengaruh, bisa tidak. Makanya peruqyah beda-beda pengaruhnya. Orang ini kalau meruqyah manjur sekali, bacaannya sama, yang dibaca juga itu juga. Itu biasanya adalah pengaruh akidah yang ada di dalam hati. Ya, makanya ya itu solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Ya, coba dibawa ke peruqyah juga bisa. Ya, dibawa ke peruqyah atau dipanggilkan peruqyah ke rumah. Dites ya, apakah memang kelainannya itu karena jin ataukah kelainannya karena jiwanya. Bisa juga bukan karena jin, bisa juga karena jiwanya yang tidak beres memang. Ya, tapi kalau misalnya kemungkinan besar adalah karena dirasuki oleh jin, coba datangkan peruqyah. Kalau ada reaksi berarti memang jin. Mungkin satu peruqyah tidak ada reaksi, coba panggilkan peruqyah lain. Atau coba diulang-ulang satu peruqyah ini beberapa kali. Kalau ternyata diruqyah oleh banyak orang tidak ada efek, berarti bukan karena jin. Berarti itu karena ya mungkin gangguan jiwa. Ya, itu berarti masuknya ke RSJ. Nanti akan diterapi oleh mereka. Karena ya kadang-kadang juga kita salah dalam mendeteksi, mendiagnosa sebuah penyakit. Sebenarnya penyakitnya adalah penyakit fisik. Kita anggap itu sebagai penyakit yang non fisik, penyakit karena gangguan dari alam lain, padahal sebenarnya penyakitnya fisik.
Kadang juga terbalik kita. Sebenarnya penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi kita anggap itu sebagai penyakit fisik. Maka kita harus benar-benar ya hati-hati dalam mendiagnosa sehingga kita bisa menemukan obat yang tepat untuknya. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini yang bisa Anda sampaikan. Ya mohon maaf atas keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari semua bahaya, terutama bahaya ain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap teguh di atas jalan yang sahih, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semua dengan husnul khatimah, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.